Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Sunan Ampel tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Farudin Ibrahim, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062108225147. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Muhammadiyah 9 Boarding School Tanggulangin pada kelas 8 dengan materi sholat jenazah, pengertian, ketentuan, tata cara, dan nilai sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz itu kalau udah masuk di kelas 8 itu rasanya senang sekali ya, karena melihat solih-solihnya Ustadz yang luar biasa. Soleh, ganteng, pintar. Tepuk tangan dulu untuk soleh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nabi khair wal afiyah. Hari ini kita masuk pembelajaran fikih ya. Pembelajaran fikih, tema kita hari ini adalah sholat jenazah dan kaitannya dengan sosial. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, maka Ustadz minta kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada yang memimpin kami silakan. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Terima kasih Mas Daraka sudah memimpin doa. Begitulah harusnya kita menghadirkan diri kita untuk pembelajaran, khusyuk bahwasannya pembelajaran ini lillahi ta'ala, dan menghadirkan kesadaran penuh bahwa dengan belajar ini nanti kita selain menambah ilmu tapi juga menambah kebaikan dan pahala di sisinya Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Ustadz akan absen dulu. Oke, untuk yang pertama Mas Aril, Daraka, Hikmal, Aun, Farik, Rama, Rajendra. Baik ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Lengkap ya? Alhamdulillah. Baik. Oke anak-anak, materi kita hari ini adalah sholat jenazah, doa dan empati untuk sesama. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian, ketentuan dan tata cara sholat jenazah, menemukan nilai spiritual dan sosial dalam sholat jenazah, mempraktikkan sholat jenazah dengan benar dan disiplin.
Apa saja yang masuk cakupannya dalam profil pelajar Pancasilanya? Satu yang jelas, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, unsur gotong royong karena menghadirkan beberapa elemen nanti di dalam sholat jenazah. Mandiri dan bernalar kritis. Baik. Rasanya pembelajaran kali ini adalah lanjutan setelah sebelumnya dulu kita belajar tentang sholat fardu dan sholat sunnah. Ya, sekarang kita masuk di bab sholat jenazah. Ya, masih ada rangkaiannya dan masih dalam satu rangkaian ibadahnya sehingga sangat masih reliable dengan pembelajaran kita. Oke, jadi sholat jenazah itu ya nanti kita akan bahas kupas apa sih yang nantinya bisa kita cakupkan dengan sosial di kemasyarakatan. Baik, Ustaz punya pertanyaan buat kalian. Yang pertama, mengapa sholat jenazah menjadi tanggung jawab bersama umat Islam? Boleh? Ada yang bisa kasih masukan kepada Ustaz? Kenapa sholat jenazah menjadi tanggung jawab bersama umat Islam? Boleh kasih masukannya, pendapatnya? Tidak ada pendapat yang tidak benar, semua pendapatnya benar, ya. Baik, Mas Ariel, ya. Untuk respect sesama muslim. Respect sesama muslim, ya, Masya Allah. Kasih applause dulu boleh? Baik, ada lagi yang punya pendapat selain Mas Ariel? Ya, Mas Rio. Karena hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Baik, luar biasa. Kasih applause juga untuk Mas Rio boleh? Baik, anak-anak, kegiatan kita hari ini adalah yang pertama nanti kita akan diskusi kelompok, simulasi praktek sholat jenazah secara berkelompok. Ya, jadi Ustaz akan bagikan LKPD-nya. Ustaz bagikan dulu ya. Satu kelompok, jadi ini sudah berbentuk kelompok, maka kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti diberikan nama kelompok sendiri-sendiri ya. Ya, Mbah Mun ini meninggal saat berada di Mekah melaksanakan ibadah haji. Mbah Mun itu terkenal tokoh luar biasa, baik politik maupun dunia Islam. Karena murid-muridnya, santri-santrinya luar biasa banyak. Begitu datang kabar meninggalnya Mbah Mun ini di Mekah sana, bahkan di Indonesia yang menyolatkan luar biasa banyaknya. Artinya apa? Ada sebuah relasi antara sikap semasa di dunia, sosial kita di dunia, dengan nanti ketika kita meninggal. Ya, pernah membayangkan ketika ada tokoh di sekitar kita itu meninggal dan di situ yang menyolatkan luar biasa banyaknya. Yang tadinya tidak sempat untuk ikut sholat diusahakan karena ada ikatan emosional yang luar biasa. Jadi aktivitas kita hari ini anak-anak, diskusi kelompok, apa hikmah dari doa dalam sholat jenazah dan bagaimana sholat jenazah mencerminkan kepedulian sosial. Yang kedua, simulasi peran atau sketsa sederhana menjadi jenazah, imam, dan makmumnya. Jadi nanti praktek sholat jenazah, ada yang mempraktekkan dirinya jadi imamnya, dan ada yang jadi makmumnya, dan ada juga yang menjadikan peran jenazahnya, ya. Jadi ambil peran menjadikan simulasi peran nanti. Tapi kalau semuanya mau pun ya kita praktek untuk sholat jenazah. Begitu ya. Baik, silakan, itu ada LKPD-nya. Kita kerjakan selama kurang lebih 20 menit dari sekarang. Oke, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Sudah Ustadz lengkapi dengan tata caranya di LKPD ya, dengan arti dari doanya ya. Kalau mau latihan biar kompak doanya nanti boleh. Oke, yang perlu Ustadz garis bawahi. Oke, sambil ngerjakan Ustadz tunjukkan video ya tata cara sholat jenazah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. Jadi nanti di hasil diskusinya dulu disampaikan, nama kelompoknya diperkenalkan, hasil diskusinya terkait yang 1 dan 2 tadi itu dulu disampaikan, baru disimulasikan praktek sholat jenazah. Ini sudah ada nama kelompoknya? Nah, ya, nanti nama kelompoknya ya. Nah, ini unik-unik biasanya ini Mas Ariel ya. Calon Ustadz. Calon jenazah lah. Orang-orang ahli Quran. Hikmah dari Ya. Hai orang-orang Mengingatkan. Gak usah tergesa-gesa, waktunya masih ada 15 menit lagi ya. Sambil ayo didiskusikan bersama temannya ya. Itu sudah lengkapi dengan ringkasannya ya. Oke. Mas Rio ada yang perlu ditanyakan? Oke, siap. Ampunan. Jadi nanti dibagi perannya ya. Ampunan. Ke bukit ampunan. Nah, Mas Altaf sampai mana nih kelompok? Ya, saya belum bisa sebutkan, nanti biar surprise saja di depan nama kelompok. minta ampunan. Ampunan. Agar jenazahnya Oke, bagus. agar dosa dari jenazahnya dihapuskan, agar dosa dari jenazah yang pernah dilakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. dosa dari Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Oke, Mas. mana ya? Apa lagi? Hikmah. Ada masih juga. Ada yang takut lihat jenazah? Dulu ya. Nanti kalau lihat jenazah yang habis ini presentasi, unyu-unyu, soli-soli, ganteng-ganteng ya, Masya Allah. Nanti akan merubah mindset kita melihat jenazah ya. Kelompok 2 bagaimana simulasi prakteknya? Aku jadi jenazahnya. Ada yang pasrah ya. Oke, kelompok 3 bagaimana kesiapannya simulasi praktek? Aman ya? Insyaallah. Allahu Akbar. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2 boleh? Hai. Pertama ya. Oke.
Baik, masih ada kesempatan buat kelompoknya dulu. Sudah ya, waktunya selesai. Nanti kelompok 2 berhak tunjuk kelompok berikutnya. Ya. Jadi kelompok 2 berhak tunjuk kelompok berikutnya yang maju di nomor 2. Setuju ya? Ya, setuju. Baik, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Hadapnya untuk menyampaikan diskusinya ngadep ke sana dulu. Nanti untuk salat jenazahnya Sar. ya ngadepnya sesuai kiblat. Baik. Nama kelompoknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ustadz Muda Ustadz muda. ingin Insyaallah. mempresentasikan Hasil dari diskusi kami. diskusi bersama tentang apa hikmah dari doa dalam sholat jenazah, bagaimana sholat jenazah mencerminkan kepedulian sosial, dan praktek sholat jenazah. Soal yang pertama, apa hikmah dari doa dalam sholat jenazah? Yang pertama, meminta ampunan kepada Allah agar dosa dari jenazah tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar jenazah mendapatkan perlindungan dari Allah juga. Ya. Persoalan yang kedua yakni bagaimana sholat jenazah mencerminkan kepedulian sosial. Sholat jenazah mencerminkan kepedulian sosial karena kita peduli dan respek kepada jenazah tersebut. Sang jenazah akan mencerminkan sifat dia ketika dia hidup. Jika sifatnya baik, maka akan banyak orang yang akan mempedulikannya. Masya Allah. Baik. Yang pertama sudah, sekarang disimulasikan perannya. Oke. Boleh ambil kursinya buat bantuan untuk menaruh jenazahnya, ya. Boleh. Pakai kursi saja. 3 kursinya ya. 1 jatuh nanti. Oke, ditata dulu. Ustadz akan perhatikan juga letak imam bagaimana ya. Oke. Ini kita kiblatnya ke sana ya. Oke, baik. Baik. Ini harusnya kita tutup kain ya. Tapi kita simulasikan saja. Ini seperti menutup kain. Ya, baik. Dari kelompok Ustadz Muda, silakan. Jadi sebelum memulai sholat jenazah, jikalau makmumnya laki-laki, imamnya mendapatkan di posisi kepala si jenazah. Jikalau imamnya perempuan, maka imam di posisi perut si jenazahnya. Jikalau ini laki-laki jenazahnya, maka imam di posisi kepala si jenazah. Oke. Untuk shafnya tidak perlu terlalu benggang, tidak perlu digang terlalu banyak, cuma 2 shaf tapi rapat gitu. Oke. Bacanya bareng-bareng. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Empat-empatnya sudah maju semuanya. Secara garis besar sudah sangat baik sekali. Ustadz cukup puas sekali
dengan praktek langsung sholat jenazahnya ya yang sudah dipraktekkan tadi. Memang ada beberapa catatan, tapi catatan itu insya Allah masih bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi ya. Oke, baik. Tadi sudah memahami betul praktek-prakteknya mulai dari penempatan jenazah, penempatan imam ya sampai dengan praktek sholatnya. Ustadz ringkas sedikit ya materi kita yang sudah kalian pelajari secara mandiri dengan kelompoknya tadi diskusikan ya. Baik. Jenazah, sholat jenazah adalah sholat tanpa ruku dan sujud ya, yang dilakukan untuk mendoakan saudara muslim yang meninggal dunia. Hukumnya fardu kifayah ya. Ketentuan sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani, dikerjakan berdiri bagi yang mampu, tidak ada ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud. Yang keempat terdiri dari 4 kali takbir. Rukun sholat jenazah, takbir yang pertama baca surat Al-Fatihah, sudah lengkap tadi semuanya. Takbir kedua, sholawat Nabi, sudah lengkap tadi semuanya. Takbir ketiga, doa jenazah memohonkan ampunan, sudah lengkap tadi, sudah luar biasa. Ya, doa yang takbir keempat, doa umum dan salam. Secara keseluruhan sudah dipraktekkan dengan benar dan runtut. Kita beri aplaus dulu untuk semua santri-santri siswa-siswa Ustaz yang luar biasa. Baik, ini tadi sholawatnya, arti doanya ya. Baik, nah ini anak-anak terakhir ya, tadi sudah didiskusikan juga materi ini terkait dengan sosial itu apa sih hikmah dan nilainya. Yang pertama meningkatkan kepedulian sosial ya. Yang kedua menumbuhkan empati dan kasih sayang, ada rasa empati dan kasih sayang. Dibayar nggak sholat jenazah itu anak-anak? Ada ya, ada yang sholat jenazah dibayar? Nggak ada. Panggilan hati, itu saudara saya yang taat kepada agama, saya harus ikut menyolatinya ya, itu panggilan hati, empati namanya. Maka kaitannya adalah nilai sosialnya. Yang ketiga, menyadarkan bahwa kematian adalah nasihat hidup. Nih terbaik ini ya, nasihat terbaik untuk hidup itu kematian ya. Adanya kematian itu menjadi nasihat. Yang keempat, nah ini ada yang santri ya, ada 3 itu ya, seperti yang jenazahnya kelompok nomor 3 tadi yang tampil ya, luar biasa. Menguatkan ukhuwah Islamiyah, terjalin ukhuwahnya erat sekali. Luar biasa tadi, sudah puas sekali Ustadz, sudah sangat baik sekali dari praktek yang dilakukan ya. Baik, oke, sekarang sebelum kita lanjutkan, Ustadz pengen refleksi dulu ya. Kita refleksi materi hari ini ya. Apa itu nanti refleksinya? Sebentar Ustadz ada pertanyaan, silakan dijawab. Nanti Ustadz pengen dengarkan pendapatnya masing-masing kelompok tentang refleksi kali ini. Ya, sebentar ya. Ustadz munculkan pertanyaan refleksinya. Ya. Tujuan pembelajaran, pernyataan, kegiatan hari ini. Oke. Tadi sudah siap. Oke. Baik. Karena kita munculkan refleksinya ya. Oke, masing-masing kelompok mendiskusikan lebih mendalam ya terkait refleksinya sholat jenazah yang kita pelajari pada hari ini ya. Silakan didiskusikan dulu, ada waktu 5 menit untuk diskusi. Aifa. Nah, ini sebagai acuannya ya. Apakah yang kamu rasakan setelah mempelajari tentang sholat jenazah? Yang kedua, mengapa umat Islam perlu saling membantu dalam pelaksanaan sholat jenazah? Yang ketiga, bagaimana sikap yang sebaiknya kamu tujukan ketika ada orang meninggal dunia di lingkunganmu?
Yang keempat, apa nilai spiritual dan sosial yang saya pelajari hari ini? Kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4. Ya, 5 menit didiskusikan, nanti masing-masing kelompok perwakilan bisa maju ke depan untuk refleksi pada pembelajaran kali ini. Karena tidak biasa untuk meringankan. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya. Untuk meringankan apa? 2 menit lagi. Untuk meringankan sama juga selalu bersama. Beta. Ya. Yang mana? Spiritual itu hubungannya dengan iman. Ya, ketakwaan itu spiritual, hubungannya dengan Allah. Bagus Mas Hafid, ya. Dari segi spiritualnya apa, dari segi sosialnya apa. Oke, 1 menit lagi. Ditulis saja biar nggak lupa nanti ketika jawab. Ya. Meringankan proses pelaksanaan sholat jenazah. Karena Apa? ya Untuk meringankan pelaksanaan sholat jenazah. Karena jenazahnya tidak bisa sholat sendiri. Boleh, ayo. Semuanya boleh kasih pendapat ya, kasih saling bantu untuk memberikan pendapat. Sholat sendiri. Tadi Ustaz kelompok apa tadi namanya? Hamba Allah ya. Ada hamba Allah, ada mafia jenazah, ada gali kubur, ya, ada juga tadi ustadz muda, luar biasa. Ya. Saling mendoakan. Karena manusia hukumnya saling membantu, yang kalau yang saling membutuhkan kalau yang ya. itu kan tidak jelas. Sekalian ditunjuk ya ini sih, siapa yang menyampaikan ya bisa. perwakilannya. Karena manusia saling membutuhkan. Yang sudah selesai perwakilannya boleh langsung diminta untuk maju ke depan. Ayo. Sudah kamu aja. Tidak boleh pilih ini. Nice, gampang sih. Oke. Sudah? Sudah. Majis. Ya. Baik, silakan perwakilan masing-masing kelompok boleh maju ke depan. Diurut 1, 2, 3, 4 ya. Di tengah Mas, boleh? Oke. Kelompok 3 siapa yang mewakili? Oke, Iqmal ya. Ya, tinggal mafia ya. Oh, luar biasa, Masya Allah ya. Baik. Oke. Oke, sebagai refleksi jurnal kesadaran kita pada pembelajaran kali ini, ada 4 siswa dari 4 kelompok. Ada Mas Ilmi dari kelompok gali kubur, ya. Ada Mas Faiz dari kelompok Ustadz Muda, dan ada Mas Iqmal dari hamba Allah, dan terakhir ada Mas Farik dari kelompok Mafia. Ya. Suka yang viral-viral ternyata ya, seperti mafia pentol itu ya viralnya. Baik.
Baik. Sebelumnya Ustadz kasih 2 bintang untuk semua kelompok karena apresiasi untuk luar biasanya kegiatan pada hari ini. Boleh kita kasih aplaus dulu untuk semuanya. Mulai dari yang pertama. Kelompok 1. Kelompok. Apa yang kamu rasakan setelah mulai dari tentang sholat jenazah? Saya menjadi lebih tahu jika tata cara sholat jenazah itu sangatlah mudah serta menyadarkan bahwa setiap manusia itu melewati kematian. Masya Allah. Luar biasa. Mengapa umat Islam perlu saling membantu dalam pelaksanaan sholat jenazah? Untuk meringankan sholat jenazah karena jenazahnya tidak bisa sholat sendiri, karena sejatinya manusia itu makhluk sosial, yakni saling membutuhkan satu sama yang lain. Masya Allah. Yang ketiga, bagaimana sikap yang sebaiknya kamu tunjukkan ketika ada orang meninggal di lingkunganmu? Menumbuhkan sikap P5, yakni bergotong royong atau mempunyai hati nurani, rasa empati untuk membantu tetangga yang meninggal, keluarganya. Sekian. Masya Allah. Terakhir ya. Penutupnya. Nomor 4. Apa nilai spiritual dan sosial yang saya pelajari hari ini? Menambah wawasan ilmu agama, saling peduli dan sadar karena ada kematian di dunia ini. Memperkuat memperikat khotimah Islam. Masya Allah. Boleh kasih aplaus sekali lagi saking antusiasnya saja. Boleh dipersilahkan. Jawabannya itu keren-keren semuanya, bagus-bagus semuanya ya. Baik, adakah yang masih ditanyakan untuk pembelajaran kali ini anak-anak? Yang perlu dijelaskan ulang? Tidak? Ya, baik. Sebelum Ustaz akhiri pembelajaran pada hari ini, boleh dong Ustaz dikasih rating pembelajaran hari ini dari bintang 1 sampai bintang 5. Ustaz dikasih rating berapa ini? Ya? Dari kelompok gali kubur, Ustaz dikasih bintang berapa? 1000. Waduh, ini antara tersanjung sama salting ya. Baik. Dari kelompok, terima kasih ya bintang 1000-nya ya. Oke, dari kelompok Ustadz Muda, Ustadz dikasih bintang berapa ini pembelajaran? 5.000, luar biasa tadi 1.000 ya. Kayaknya nanti ujungnya ke belakang ya, nyambung semuanya gitu. Terima kasih ya bintang 5.000-nya, insyaallah. Baik, dari kelompok hamba Allah, Ustadz dikasih rating berapa ini kira-kira pembelajaran hari ini? Masya Allah ya, mencerminkan hamba Allah gitu ya. Baik, terakhir dari kelompok mafia jenazah 15, kenapa alasannya 15? Aduh, itulah uniknya ya, kerennya dinamikanya luar biasa ya. Terima kasih ya. Ustadz rasanya nanti nggak bisa bayangin setelah pembelajaran ini mau nyiapin lagi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya ya. Saking excitednya ketemu anak-anak solih yang luar biasa. Baik, kita Ustadz cukupkan pembelajaran pada hari ini. Berikutnya kita akan masuk ke materi iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Sejatinya akan nyambung karena dari sholat jenazah itu menasihati kita tentang kematian. Tidak ada yang bisa hidup selama-lamanya. Ya, semuanya ada kalanya hidup dan ada kalanya mati. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna wa kuntum amwatan thumma yumitukum." Dulu kita tidak ada, mati.
Ya, dulu Farik itu tidak ada. Baru Allah lahirkan Farik di dalam kandungan 40 hari ditiupkan ruhnya. Hidup itu Farik sudah. Mulai dari kandungan ibunya sudah ada ruhnya ditiupkan sama Allah. Nanti usia berapa kita tidak tahu, kita kembali kepada Allah, itu semua yang misteri anak-anak. Tapi rambu-rambunya usia hambanya, umatnya Nabi Muhammad itu 63 tahun sampai 70 tahun itu. Itu sudah rambu-rambu, lampunya lampu kuning, ya. Kuning, hati-hati dan sudah perawan sekali gitu ya. Meskipun sekarang pun kita masih rawan karena semuanya tidak ada ukurannya muda atau tuanya, tapi kira-kiranya batasannya itu 63 sampai 70 tahun itu. Lanjutannya ya, nanti bikin tugas proyek mini membuat poster digital hikmah sholat jenazah untuk dipajang di mading sekolah. Nanti bikin kanva saja, kanvanya ditautkan ke Ustadz, nanti yang paling baik ya Ustadz akan print dan Ustadz akan pajang di mading sekolah. Setuju? Setuju. Ya. Baik anak-anak, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengambil pelajaran dari kematian, yang penuh kasih terhadap saudara seiman kami. Ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah wafat, dan tutuplah akhir kehidupan kami dengan kebaikan. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, kabulkanlah, terimalah kami semua di tempat-Mu, di tempat yang terbaik di sisi-Mu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah tuntaskan. Terima kasih banyak atas atensinya, perhatiannya, telah mengikuti pembelajaran penuh selama seharian ini ya. Terima kasih Ustaz ucapkan dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini Ustaz mohon untuk dipimpin doa penutup ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kafaratul majelis, mengucapkan lafaz alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Daraka. Saya cukupkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.